channel aku, biasanya aku bahas tentang pelajaran-pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimayana Dipamri. Saya dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Perbekalan farmasi merupakan suatu siklus perencanaan sampai evaluasi yang berkaitan dengan satu hal dengan yang lainnya. Nah, perbekalan farmasi di rumah sakit berbeda dengan perbekalan farmasi di apotek. Perbekalan farmasi di rumah sakit menurut Permenkes 58 tahun 2014 yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan mempunyai juga Permenkes yang terbaru nomor 72 tahun 2016 yang berdasarkan yang pertama yaitu pemilihan, yang kedua perencanaan kebutuhan, yang ketiga pengadaan, yang keempat penerimaan, yang kelima penyimpanan, yang keenam pendistribusian, yang ketujuh yaitu pemusnahan atau penarikan, yang kedelapan pengendalian, yang kesembilan administrasi. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit harus dilakukan secara multidisiplin, terkoordinasi, dan efektif untuk menjaga kendalian mutu dan harga. Yang pertama yaitu pemilihan. Pemilihan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jenis perbekalan sesuai kebutuhan. Pemilihan biasanya berdasarkan formularium RS, pedoman pengobatan, pedoman diagnosis dan terapi, pola penyakit, perbekalan sesuai yang ditetapkan, efektivitas dan keamanan. Yang kedua itu ada perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan kebutuhan merupakan suatu jenis atau suatu kegiatan untuk menghitung jumlah dan periode dalam pemilihan yang tadi dan menetapkan kriteria tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Yang ketiga, ada pengadaan. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian atau merealisasikan perencanaan kebutuhan tadi dengan memandang jumlah, waktu yang tepat, dan juga mutu yang bagus. Yang keempat itu ada penerimaan. Penerimaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan atau menjamin jumlah, waktu yang diserahkan, mutu, harga yang ditetapkan, kondisi fisik yang diterima, dan juga dokumen-dokumen penting yang harus dijaga. Yang kelima ada penyimpanan. Penyimpanan setelah dilakukannya penerimaan itu harus dilakukannya penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Nah, penyimpanan ini dilakukan harus kendali mutu dan kendali harga yang ditetapkan oleh waktu yang efisien. Yang keenam, ada pendistribusian. Pendistribusian yaitu suatu kegiatan menyalurkan dari proses penyimpanan dengan mengharapkan waktu yang efisien dan juga pelayanan kepada pasien. Nah, yang ketujuh, pemusnahan dan penarikan.
Nah, proses pemusnahan ini jika tidak dapat dimusnahkan, itu harus menggunakan cara peraturan perundang-undangan. Nah, pemusnahan ini dilakukan jika itu tidak memenuhi syarat pengendalian mutu dan juga harus ada perbekalan rumah sakit atau untuk ilmu pengetahuan. Nah, pemusnahan ini biasanya dilakukan oleh BPOM dan juga industri rumah sakit yang bersangkutan. Yang kedelapan yaitu pengendalian. Nah, pengendalian ini dilakukan terhadap jenis, jumlah persediaan, dan penggunaan perbekalan. Nah, cara mengendalikan persediaan dan perbekalan adalah dengan cara mengevaluasikan persediaan yang jarang digunakan, slow moving. Nah, dan ada juga dia tidak dipakai selama 3 bulan berturut-turut. Nah, pemusnahan ini, pengendalian ini akan dilakukan secara berkala dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan, itu ada administrasi. Dalam administrasi itu ada pencatatan dan pelaporan. Yang kedua ada administrasi keuangan. Yang ketiga ada administrasi penghapusan. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya tentang perbekalan farmasi di rumah sakit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.